Oke, baik. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa. Halo semuanya, saya Riyadya Prayuda. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman sesi kita tentang regresi. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita membahas regresi, ya, saya akan jelaskan kepada teman-teman beberapa hal urgensi penting di dalam statistika yang perlu kita gali. Jadi kalau kita cerita statistika dan data science, itu ada yang perlu kita identifikasi ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau bicara statistika dan data science itu kita sebenarnya bicara matematika sih ya. Jadi kalau bicara data analis ya, itu sebenarnya expertise kita ada di matematika dan statistika. Nah, dan gabungan dengan bisnis enterprise ya. Nah, jadi yang coba saya highlight di sini adalah data science ya. Data science itu ngapain ya? Jadi kalau misalnya kita life cycle tentang data itu teman-teman ya. Kalau misalnya data engineer itu adalah orang yang cari datanya gitu ya. Data science itu adalah orang yang ngolahnya dan data analis itu adalah orang yang menentukan ya data tersebut dapat digunakan untuk apa gitu ya. Jadi contohnya kalau di sini ini ada kilang minyak ya teman-teman ya. Jadi yang nambang minyaknya itu adalah data engineer gitu ya. Mengolah minyak mentah menjadi misalnya premium, pertamax itu adalah kerjaan data science. Kemudian mendistribusikan minyak kepada rakyat gitu ya, kepada orang-orang ya, kepada pembeli atau end user itu adalah data analis, teman-teman. Nah, dalam konteks kita di sini kita akan belajar yang namanya adalah regresi. Tentu saja di sini banyaklah istilahnya adalah ada regresi linear, regresi berganda, regresi logistik ya teman-teman banyak. Cuman regresi itu adalah membuktikan hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas apa? Hubungan kausalitas sebab akibat. Misalnya menurunnya promosi akan mengakibatkan apa? Tanda tanya. Nah, yang perlu kita pastikan biasanya akan berhubungan atau akan berkaitan dengan penjualan. Ya. Bertambahnya promosi akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang namanya penjualan. Gitu ya. Nah, atau misalnya ya, kalau di dalam akuntansi terjadinya fraud. Terjadinya fraud itu disebabkan oleh apa? Oh, ternyata disebabkan oleh rendahnya good corporate governance atau rendahnya kualitas audit yang ada di dalam perusahaan kita. Ya. Jadi ini adalah investigasi ya, regresi linear berganda ini adalah membuktikan hubungan X dan Y atau pengaruh X dan Y. X itu adalah sebab, Y itu adalah akibatnya, teman-teman. Ya. Jadi di sini ya kita harus pastikan secara data antara variabel X dengan variabel Y itu kira-kira memiliki hubungan kausalitas nggak? X apakah menyebabkan Y, Y apakah diakibatkan oleh X, teman-teman. Jadi ini merupakan alur riset ya. Jadi namanya kalau mengidentifikasi permasalahan atau ide, itu kita mulai dari desainnya dulu teman-teman. Desain atau masalah ya. Namanya masalah atau ide itu kan menjadi latar belakang suatu penelitian. Kemudian bagaimana masalah itu diselesaikan atau dibuktikan, itu ada namanya metode atau desain penelitian. Nah, yang namanya statistika pasti mensupport yang namanya riset explanatory. Nah, explan ini kata dasarnya adalah explain ya teman-teman ya, menjelaskan gitu ya. Atau datanya yang bisa diambil berbasis angka atau kuantitatif. Jadi statistika dan data science itu ya erat kaitannya dengan pengujian dan pengolahan data. Datanya bisa data primer atau data sekunder. Nah, di sini banyak cabang ilmunya. Sini akan saya jelaskan dua, ada korelasi juga nanti, ya. Tapi kita akan mengarah kepada hubungan regresi sebab akibat ini, teman-teman, ya. Jadi misalnya gini ya, regresi dan korelasi itu sebenarnya kayak kakak adik gitu, teman-teman, ya. Kalau korelasi itu kita ceritanya hubungan, sedangkan regresi itu kita ceritanya pengaruh, ya. Jadi teman-teman lihat ini ya, ada dua tanda panah, sedangkan ini panahnya hanya ke sini gitu ya. Jadi contohnya adalah ya, lama bekerja dan pelatihan itu memiliki hubungan kepada produktivitas, gitu ya. Nah, akan berbeda kalau misalnya diksinya lama bekerja
itu akan mempengaruhi produktivitas, ya. Dan pelatihan akan mempengaruhi produktivitas. Semakin banyak pelatihan akan semakin meningkat juga produktivitas. Jadi regresi ini adalah level up-nya dari korelasi, ya, upgrading-nya, better version-nya dari korelasi. Kalau di korelasi kita hanya mengidentifikasi hubungan, ya kira-kira ya pasti ada hubungannya ya. Lama bekerja dengan produktivitas dan pelatihan dengan produktivitas. Tapi kalau di level regresi itu kita ceritanya semakin lama orang bekerja, apakah semakin menurun atau semakin meningkat produktivitasnya? Bisa jadi juga menurun atau bisa jadi juga meningkat. Itu yang harus kita buktikan. Nah, konteksnya pasti ini di dalam suatu perusahaan, teman-teman. Ya. Semakin banyak seseorang itu memiliki pelatihan atau mengikuti pelatihan, apakah dapat meningkatkan atau berpengaruh terhadap produktivitas, tanda tanya gitu ya. Itu yang harus dibuktikan di dalam regresi. Ya. Jadi pembelajaran saat ini nih melakukan dugaan hubungan keterkaitan antara dua atau lebih variabel, melakukan pengujian variabel satu dengan yang lainnya. Jadi nanti kita berdampingan ya teman-teman ya, ada hubungan, ada pengaruh ya. Jadi di sini ya yang namanya istilah regresi itu kita harus kenal dulu nih. Tadi saya sebutkan ada variabel X dan variabel Y. Itu namanya macam-macam teman-teman. Ya, variabel X itu adalah variabel bebas, sedangkan variabel X itu Y itu adalah variabel terikat, teman-teman. Macam-macam namanya. Intinya teman-teman ingat aja, X ini adalah variabel sebab, Y ini adalah variabel akibat ya, teman-teman ya. Jadi ya ini ya, Y ini ada yang akan diramalkan nilainya. Atau dalam bahasa lain adalah tidak bebas. Sedangkan variabel X ini adalah variabel yang coba kita meramalkan nilai Y ya, atau variabel sebab tadi ya, teman-teman ya. Jadi perbedaan mendasarnya antara korelasi dan regresi, kalau korelasi hanya menunjukkan kekuatan bentuk hubungan, sedangkan regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Jadi kalau tadi hanya berhubungan saja, kekuatan hubungannya kuat atau lemah. Nah, kalau regresi itu pengaruh itu semakin X bertambah, apakah Y berkurang atau bertambah gitu ya teman-teman ya. Nah, istilah ini adalah istilah yang perlu teman-teman pahami ya. Nah, jadi analisis regresi ini merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam ekonomi bisnis, terutama teman-teman yang jurusan administrasi bisnis atau akuntansi manajerial itu pasti menggunakan pendekatan regresi atau korelasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mengamati suatu fenomena, bagaimana membuktikan fenomena itu, atau apa yang menyebabkan dari fenomena itu, kita harus buktikan menggunakan pendekatan regresi, teman-teman. Ya. Nah, jadi di sini ya banyak ya pengertian yang bisa teman-teman pelajari ya. Jadi saya akan jelaskan bedanya. Ini kita fokus ke dalam regresi. Regresi itu ada dua, teman-teman ya. Hubungan sebab akibat itu ada dua. Ada yang sederhana, ada yang berganda. Nah, bedanya apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau yang sederhana dia hanya ada satu variabel X. Sedangkan yang berganda itu ada dua variabel X gitu ya. Jadi intinya kalau lebih dari satu itu masuk variabel atau regresi berganda, teman-teman. Ya. Nah, kalau di dalam penelitian bisnis nanti teman-teman wajib masuk yang ini ya, regresi berganda. Tidak boleh yang sederhana, teman-teman. Ya. Jadi misalnya begini ya, contohnya saja ya. Contohnya kalau keterkaitan antar variabel, misalnya begini ya. Laba. Laba ini adalah variabel Y misalnya ya, yang diukur dari net income, penjualan dikurang beban, dapatlah net income. Nah, laba ini kira-kira dipengaruhi oleh apa? Oh, ternyata dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Kinerja apa nih? Oh, kinerja produksinya. Semakin banyak produksi, semakin banyak laba. Semakin meningkat produksi, semakin meningkat laba. Semakin berkurang produksi, semakin berkurang laba. Gitu ya. Nah, ini juga laba, teman-teman. Nah, laba ini juga ternyata dipengaruhi oleh aset. Nah, itu hubungannya positif atau negatif tuh, teman-teman. Ya, tentu saja positif ya. Semakin besar aset, maka akan semakin meningkatkan laba. Semakin kecil aset, maka akan semakin mengurangi laba, teman-teman. Ya. Nah,
Semakin tinggi dividen yang diberikan, maka investor akan semakin gencar nih investasinya. Ya, teman-teman ya. Semakin banyak pengangguran, maka semakin bertambah kemiskinan. Ini adalah keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain. Ya, X dan Y. Tadi ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk perhitungan regresi itu adalah perhitungan yang cukup komprehensif. Tapi dari perhitungan ini kita dapat sederhanakan menggunakan yang namanya SPSS, teman-teman. Jadi di sini kan dihitung ya, teman-teman ya, ada X, Y gitu ya, berapa nilainya. Nah, jadi dihitung sedemikian rupa, itu dapatlah hasilnya apakah X mempengaruhi Y. Nah, di sini nanti ada praktikum teman-teman yang teman-teman kerjakan menggunakan SPSS ya. Jadi kalau misalnya promosi, dibuktikan ini ada latihan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita akan bandingkan nih ya teman-teman ya. Kita akan bandingkan apakah promosi mempengaruhi penjualan. Ini datanya ya, datanya ada 8 perusahaan teman-teman ya. Nah, ini adalah sesi praktikum nanti ya, kita coba bersama teman-teman. Nah, kira-kira apakah promosi mempengaruhi penjualan dalam konteks latihan ini? Ini adalah regresi sederhana. Jadi nanti ini saya sudah sajikan untuk perhitungannya ya menggunakan manual, teman-teman. Tapi nanti selain itu, teman-teman, selain itu kita juga akan mempelajari bagaimana menghitung menggunakan NPSS ya. Nah, nanti kita akan belajar juga tuh ya bagaimana menentukan hasilnya ya. Nah, jadi teman-teman nanti dipastikan tuh ya apakah suatu X dapat mempengaruhi Y, itu pasti kita menggunakan yang namanya regresi berganda ya. Oke teman-teman ya, itu dulu dari saya pengantar terkait dengan apa itu regresi. Teman-teman selamat belajar. Setelah ini kita akan praktikum ya, membuktikan data menggunakan SPSS. Jadi teman-teman stay tune ya. Sampai berjumpa di sesi praktikum dan silakan mempelajari kembali materi bahan ajar yang telah disediakan di e-learning, terutama terkait dengan regresi dan korelasi teman-teman. Oke, sampai jumpa.